Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Ya, dan Suara Rabuan masih bersama dengan Gus Muhaimin di sini. Baca Wapres yang insya Allah besok akan menjadi cawapres resmi. Insya Allah, insya Allah. Pukul 8 pagi di KPU. Wah, banyak yang mengamini nih, Amin. Masya Allah. Oke, gimana? Lanjut. Jadi tadi kan Gus Imin sudah bercerita perjuangan santri, begitu Betul. ya. Tapi Dan juga ada yang mau kita tayangkan Betul, ya, betul, Kakak betul. Abdul. Karena perjuangan santri dan juga bagaimana profilnya seorang Gus Muhaimin dalam memperjuangkan Hari Santri Nasional itu, kami punya cuplikannya yang akan kita lihat bersama. Ini dia. Ditetapkannya peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober untuk memperingati dicetuskannya resolusi jihad pada tahun 1945 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi tersebut berisi seruan yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela tanah air dan mempertahankan NKRI. Namun hal ini baru diketahui oleh publik setelah adanya pengkajian dari pemuda-pemuda di Yogyakarta. Salah satu tokoh pemuda tersebut adalah Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Caimin. Mereka mencari bukti-bukti serta arsip pendukung untuk memperjuangkan pengakuan negara terhadap perjuangan para ulama santri di negeri ini. Abdul Muhaimin Iskandar lahir di lingkungan pesantren di Jombang dari pasangan Muhammad Iskandar dan Muhasonah Iskandar. Beliau merupakan cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau pun menimba ilmu di pesantren milik keluarganya sebelum melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Alawiyah. Karena itu, kedekatan Caimin dengan dunia santri tidak diragukan. Cak Muhaimin dikenal baik di kalangan kiai dan santri karena tekad politiknya untuk selalu memperjuangkan hak-hak dari para santri. Salah satu hasil perjuangan beliau bersama dengan fraksi partai yang berada di DPR RI adalah disahkannya Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren menjadi sejarah awal penguatan pesantren, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Ya, Kakak Abdur terlihat sekali ya tadi betapa dekatnya kehidupan Gus Muhaimin dengan para santri. Nah, kita tadi sudah banyak melihat bagaimana peran para santri. Dan tadi juga Gus Imin sudah menceritakan bagaimana awal mulanya Hari Santri itu terwujud begitu Betul. ya. Tapi ini masih banyak kan Gus sebenarnya PR-nya. Jadi nanti kalau terpilih pastinya akan ada perhatian lebih untuk para santri di Yang Indonesia. saya ceritakan panjang tadi adalah bahwa santri jasanya besar tapi tidak diakui oleh negara selama Orde Baru. Apa yang akan Gus lakukan kalau begitu? Sejak adanya Hari Santri, negara mulai ada muncul undang-undang pesantren, perpres tentang dana abadi pesantren, dan masih banyak hal yang masih dibutuhkan pesantren. Karena apa? Belum pada tahu, pesantren itu fasilitasnya amat sangat sederhana. Kesehatannya terbatas, fasilitas tidak memadai. Mayoritas dari 60.000 pesantren yang mungkin punya fasilitas yang memadai tidak ada 10%-nya. Artinya apa? Negara belum memberi afirmasi dan bantuan. Langkah-langkah berikutnya masih sangat banyak. Karena apa? Karakter rakyat bangsa kita akan dibangun melalui pendidikan karakter di pesantren. Baik. Tidak ada pesantren, tidak akan lahir generasi yang berkarakter. Pendidikan-pendidikan yang lain belum tentu bisa melahirkan karakter sederhana, mandiri, kokoh, tahan banting, kepemimpinan. Nah, artinya apa? Tugas berikutnya adalah melanjutkan undang-undang pesantren, diimplementasikan di dalam peraturan-peraturan pemerintah sehingga negara memperhatikan, pemerintah memperhatikan, memberi fasilitas yang seimbang dengan jasa-jasa pesantren. Peraturan-peraturan daerah, perda-perda. Sekarang hanya ada 13 provinsi dan 50 kabupaten kota. Padahal undang-undang pesantren kan sudah ada sejak tahun 2019. Makanya nanti kalau kalau saya jadi wapres, misalnya jadi presiden, semua kepala daerah dan pemerintah daerah harus membuat perda yang memperhatikan nasib pesantren yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian. Jadi implementasi undang-undang pesantren belum sepenuhnya maksimal ya? Yes. Implementasinya Perhatian anggaran negara yang sangat kecil kepada pesantren ini harus dirubah. Alhamdulillah dimulai ada kesadaran tentang
politik anggaran yang memperhatikan yang paling membutuhkan. Ini bukan soal sekedar golongan pesantren, golongan bagian dari saya, bukan. Karena pesantren maju, insya Allah bangsa ini maju. Baik. Pesantren bukan milik Muhaimin, pesantren bukan milik NU, pesantren bukan milik sekelompok orang. Pesantren ini bagian dari negeri ini yang kalau diperhatikan, insya Allah bangsa ini akan maju semuanya. Gus, tapi soal implementasi undang-undang pesantren, itu ternyata nggak semua pesantren setuju. Karena banyak yang merasa mengubah kurikulum tradisional yang menjadi ciri khas pesantren. Nah itu gimana Gus? Itu salah persepsi. Undang-undang pesantren ini bahkan memberikan keleluasaan, independensi kepada pesantren-pesantren untuk terus mengembangkan keunggulan pilihan masing-masing. Bahkan ada satu Dewan Masyayikh Pesantren yang dibentuk oleh undang-undang ini, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, yang justru akan menjaga originalitas, keaslian, dan kekuatan yang ada. Nah, kemudian begini, Gus Muhaimin. Tadi kan kita sudah bicara soal pesantrennya gitu. Lalu kemudian saya mendengar keluhan-keluhan dari para santri itu, apa pemberdayaannya setelah dari pesantren. Ini kemudian ada yang bilang susah cari kerjanya, kemudian ada yang akhirnya UMKM-nya tidak maju dan segala macam. Nah, pemberdayaan negara dari lulusan-lulusan pesantren ini seperti apa? Pertanyaan paling penting. Jadi basically pesantren itu dasarnya adalah menciptakan karakter, kepribadian, integritas. Tapi setelah itu tumbuh, butuh skill, kemampuan, kapasitas, profesionalitas. Mayoritas mungkin tidak mungkin diserap jadi pegawai negeri saja, tidak mungkin diserap di pegawai-pegawai perusahaan atau industri, tidak mungkin karena jumlah sebegitu besar. Salah satu cara yang paling efektif adalah lulusan-lulusan pesantren harus menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh, entrepreneurship, kewirausahaan, kemandirian yang sudah dimiliki ditambah satu keahlian dan kemampuan bisnis yang canggih, insya Allah 10% dari bangsa ini harus jadi pengusaha. Kalau 10% dari sebuah bangsa menjadi pengusaha, itu salah satu ciri sebuah negara maju. Baik. Sekarang kita cuma 1,5%. Masih kurang 9. Kurang 9%. Tugas kita adalah dalam waktu singkat 5 tahun harus lahir 10% dari bangsa ini menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh. Ini contohnya Gus Yusuf. Dan lahirnya bisa dari santri-santri ya Gus ya? Gus Yusuf ini pondoknya adalah pondok pesantrenpreneurship. Melahirkan pengusaha-pengusaha. Saya berharap ya pesantren-pesantren jangan ketinggalan zaman lah. Ayo, selain ilmunya agama kuat, juga menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat dan tangguh membangun bangsa ini untuk kuat dan kokoh secara ekonomi. Nah sekarang kita juga ingin bertanya-tanya soal diri dari Gus Imin ya. Mungkin banyak yang sudah tahu pastinya ya kalau Gus Imin ini merupakan keluarga pahlawan dan juga seorang ulama besar Kiai Haji Bisri Syamsuri. Nah ada tidak sih Gus nilai yang harus selalu dipegang oleh para santri dan juga Gus sendiri? Ya, yang pertama para santri tidak boleh merasa rendah diri, harus percaya diri. Karena apa? Kita ini para santri adalah pewaris negeri ini yang dilahirkan, dirintis dan diperjuangkan menjadi negara oleh kakek-kakek buyut kita semua. Jadi kalau kita sebagai penerus dari kakek-kakek yang melahirkan bangsa ini, maka kita adalah pewaris negeri ini. Kakek buyut saya adalah menjadikan bangsa ini merdeka. Maka kita sebagai anak turunnya harus menggelar karpet kesejahteraan untuk rakyatnya. Maka tema Hari Santri ini adalah jihad santri untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Jadi kakek kita menyiapkan kemerdekaan, kita membuktikan kemakmuran dan keadilan. Amin. Ini luar biasa nih, makanya jadi salah satu panglima santri ya. Iya, Kakak Abdul itu gimana sih ceritanya Gus Imin? Boleh dijawab nanti kali ya. Jadi bisa biar jadi kejutan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ya, setelah ini kita masih akan mengobrol dengan Gus Imin dan juga teman-teman di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Gus Imin. Tapi setelah yang satu ini tetap di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.